Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Bapa yang terbaik bagi kami, Allah yang selalu memberikan kemenangan bagi kami, dan kami bersyukur ya Tuhan, di pagi ini, di sore, di siang hari, bahkan di malam hari, kami boleh terus memuji, mengagungkan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan hati-Mu ya Tuhan, yang kembali menuntun kami bersama-sama, dimanapun waktu kami berada, tempat kami berada, kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami bersyukur kuasa Roh Allah yang kudus boleh menuntun kami bersama-sama. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, karena kami menyadari kami sangat tidak memahami akan kekudusan-Mu. Tolong ampuni kami dan tolong bantu kami ya Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami baca, boleh menuntun kami untuk lebih dekat lagi pada Tuhan Yesus, mengerti kehendak-Mu, dan juga menguatkan kami untuk dapat bersama-sama saling menopang satu dengan yang lain, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuntun dan pimpin kami agar kami dapat fokus ya Tuhan, dan biarlah penyertaan-Mu menyertai kami semua, karena kami memohon dan meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Kembali lagi kita ada dalam rangkaian besar perenungan kita, Yesus nama di atas segala nama. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda membuka Alkitab dalam Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6, karena ini cerita yang sangat indah bagi kita, dan juga firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini, yang mana kita tema besarnya yaitu malaikat perjanjian. Malaikat perjanjian. Nah, Bapak Ibu, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Ya, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Ya, baik. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jadi tema kita, perenungan kita yang diangkat yaitu malaikat perjanjian. Tapi di dalam Hakim-Hakim 6 kita melihat cerita bagaimana Gideon diangkat menjadi hakim. Nah, tema besar kita yaitu dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12 yang berfirman, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita mau melihat ini kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-32, Ibrani 11 sudah sangat dekat dengan kita karena ini menyaksikan pengalaman iman bagaimana sepanjang zaman umat-umat Tuhan ada dalam pengalaman iman, dan kita lihat sini Paulus mengatakan bahwa dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Jadi salah satu nama di sini Gideon yang disebutkan, dan waktu Paulus berfirman mungkin karena dia punya waktu yang singkat, jadi dia hanya saksikan pahlawan-pahlawan iman yang dia sebutkan satu persatu, dan kerinduan Paulus jika dia memiliki waktu yang banyak, dia mau menceritakan mengenai hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, karena kita memiliki waktu yang luang dan kita punya Alkitab di tangan kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, jadi pada saat ini kita akan melihat kisah daripada Gideon. Nah, kita lihat latar belakangnya dulu, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Kalau kita lihat hakim-hakim ini adalah merupakan, jadi setelah kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, kemudian dilanjutkan dengan Yosua. Akhirnya setelah perjalanan panjang, untuk pertama kalinya karena bangsa Israel meminta pemimpin hingga akhirnya Tuhan memberikan hakim. Hakim ini yang menuntun mereka, memimpin mereka, dan hakim ini juga yang menunjukkan jalan kepada hukum. Hukum yang mana menjadi dasar-dasar atau landasan agar menjaga umat-umat Tuhan berjalan di jalan-jalan Tuhan. Makanya sangat perlu hakim, dan kalau kita lihat latar belakang dari Gideon ini, dia hakim yang kelima setelah hakim-hakim sebelumnya
ada Deborah, ada hakim-hakim yang sebelumnya juga kalau Bapak Ibu mau lihat lebih lanjut. Dan setiap hakim-hakim memberikan amaran bagi bangsa yang memang sangat merosot secara moral, sudah sangat tidak peduli dengan perintah-perintah Tuhan, sudah berjalan sesuai dengan kehendak mereka, bahkan menyembah berhala. Nah, kita lihat akibat dari mereka menyembah berhala, akhirnya di sini dikatakan Hakim-Hakim 6 ayatnya yang pertama berfirman, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi, karena orang Israel melakukan kejahatan, akhirnya mereka memilih jalan mereka sehingga akhirnya kalau kita lihat selama 7 tahun mereka harus ada dalam penderitaan. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, 7 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kita kalau menderita karena kita berbuat salah, mungkin ada konsekuensi yang harus dihadapi. Selama 1-2 hari saja kita sudah tidak tahan. Ini orang Israel 7 tahun, tapi kita lihat perjalanan mereka secara singkat. Jadi karena mereka ada dalam dijajah ini orang Midian dan orang Amalek, harusnya mereka yang di atas orang Midian dan orang Amalek yang merupakan orang-orang kafir ini, harusnya mereka di atas orang Midian dan orang Amalek, tapi karena mereka berbuat jahat, akhirnya mereka takut terhadap orang Midian dan orang Amalek. Mereka bersembunyi di goa-goa. Jadi ini akibat dari dosa ya, kita akhirnya bersembunyi, dan inilah yang menjadi amaran yang mana orang-orang Israel ini akhirnya mereka takut, lalu mereka bersembunyi di goa-goa, dan mereka berusaha keras untuk kehidupan mereka. Mereka tetap menyembah berhala, hidup sudah susah, terus-menerus berpegang pada berhala. Akhirnya di saat-saat seperti ini, ternyata tidak ada yang bisa memberikan pertolongan bagi mereka. Akhirnya mereka berserulah kepada Tuhan. Jadi setelah sudah melarat, sudah sangat melarat, sudah ditindas, sudah jatuh, tertimpa tangga pula, akhirnya semua pertolongan lain gagal, akhirnya mereka ini berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat di ayat 6, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di sana akhirnya mereka memilih berseru kepada Tuhan. Tidak dijelaskan dalam Hakim-Hakim 6 ini bagaimana mereka berseru kepada Tuhan, tapi intinya mereka pasti menyuarakan kesusahan mereka, bagaimana kerinduan mereka akan perlindungan Tuhan. Dan luar biasa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat panjang sabar, dengan 7 tahun mereka keras kepala, bahkan bertahun-tahun sebelumnya juga, saat umatnya berseru, Tuhan langsung menjawab. Luar biasa Tuhan yang kita sembah ini, karena saat umatnya berseru langsung dijawab, tidak tanggung-tanggung, tidak tunggu-tunggu, Tuhan langsung jawab. Jadi waktu Tuhan mendengar seruan daripada umatnya ini, akhirnya kalau kita lihat di ayat 7 sampai ayat yang ke-10, Tuhan segera tidak berlama-lama mengutus nabi untuk mengingatkan mereka. Mengingatkan bagaimana Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang mengeluarkan mereka, karena memang baru selesai dari mereka keluar dari tanah Mesir, dan ini masih hangat-hangatnya. Jadi Tuhan kembali ingatkan, walaupun memang sudah bertahun-tahun berlalu, tapi Tuhan ingatkan lagi bahwa aku yang melepaskan kamu, kemudian aku yang menghalau kamu. Tapi sayangnya di ayat 10 Tuhan katakan, mengingatkan kembali, janganlah kamu menyembah Allah orang Amori. Jadi Tuhan mengingatkan lagi, jangan sembah berhala. Kalau sembah berhala, maka perlindungan Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan berhala ini. Jadi Tuhan ingatkan lagi, dengan kasih sayang Tuhan, panjang sabar, sudah 7 tahun mereka menyakiti Tuhan, bahkan sudah mungkin lebih lama lagi, karena sebelumnya hakim-hakim sebelumnya juga mengingatkan. Dan kita lihat lebih jauh lagi, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, bagaimana luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Setelah Tuhan mengamarkan umatnya, Tuhan juga tidak menyerah. Jadi dia tahu umatnya ini keras kepala, dia tidak menyerah. Tuhan yang kita sembah ini juga datang kepada umatnya yang setia, yang ada di dalam bangsa Israel ini, ada di dalam jemaat, satu jemaat. Dia juga kirimkan, dia juga datang pada umatnya yang setia.
Jadi agar lewat umatnya ini boleh memimpin umat-umat yang lain untuk setia. Jadi di tengah-tengah Tuhan sudah mengirimkan nabi kepada umatnya berseru, dia juga datang kepada umatnya yang pada saat itu umat-umat sisa yang setia. Jadi kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu dan sahabat orang muda, disinilah Gideon mulai disapa Tuhan. Jadi kita melihat kalau Bapak Ibu dan sahabat orang muda lihat di ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, bagaimana malaikat Tuhan kemudian datang, di sini dikatakan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11, dan kita lihat menariknya bagaimana malaikat Tuhan, tema besarnya malaikat perjanjian, kita lihat bagaimana indahnya firman Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu dan sahabat orang muda, Gideon pada saat itu karena memang posisinya mereka sedang ada dalam penjajahan, ditindas, dan mereka sangat melarat, jadi akhirnya Gideon ini dia memutuskan untuk mengirik gandum, tapi di tempat pemerasan anggur. Jadi harusnya tempat itu untuk memeras anggur agak sedikit tersembunyi, karena kalau mau mengirik gandum harus di tempat yang lebih terbuka ya, tapi karena dia sedang ada dalam masa-masa penjajahan dan penindasan hingga dia bersembunyi, dan ini kita lihat bagaimana dalam kesendirian. Jadi ini memang dia sedang sendiri bekerja, dia setia dalam dia punya pekerjaan yang kecil ini, dia sendirian, kemudian Allah menyatakan diri lewat malaikat ini. Di sini masih dikatakan malaikat, tapi kita akan lebih lanjut lagi. Kemudian dalam keheningan dan kesendirian membantu persekutuan kita dengan Allah. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda sangat penting sekali untuk waktu-waktu kita sendiri dengan Tuhan, karena disinilah Tuhan menyapa kita dengan lebih dekat lagi. Nah, kita lihat Gideon ini sebenarnya kalau kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-27, dia sebenarnya punya banyak hamba yang harusnya dia bisa suruh, tapi dia tidak bermalas-malasan, dia kerja sendiri, dan kita lihat di ayatnya yang kita lihat di ayatnya yang ke-11 itu dia sedang bekerja keras ya untuk mengirik gandum. Akhirnya kita boleh melihat bagaimana dia tidak bermalas-malasan, dia setia dalam perkara kecil, dan ini mempersiapkan diri kita juga untuk belajar bagaimana dalam setiap pekerjaan yang jujur, dia bekerja, dia tidak harusnya dia bisa dilayani, tapi dia tidak bermalas-malas dan dia juga bekerja. Hingga ini teladan daripada Gideon, dan kita lihat ini pekerjaan yang sederhana, dia mengirik, memisahkan jerami dari gandum, yang harusnya ini bawahan-bawahan yang harus kerja, dan Gideon juga latar belakang keluarganya termasuk lumayan karena masih sebagai harusnya atasan-atasan, tapi dia memilih turun tangan. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan menggunakan umat-umatnya yang melakukan pekerjaan mereka yang kecil, sederhana dengan setia. Begitu juga bukan hanya Gideon, murid-murid Tuhan yang menjala ikan. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, apapun pekerjaan kita, ibu rumah tangga, atau kita di sekolah, atau juga perkuliahan kita, hal-hal sederhana, lakukanlah dengan kerja keras dan sepenuh hati, karena disitulah tempat di mana kita juga boleh menyaksikan Tuhan Yesus. Dan kita lihat lebih lanjut lagi, kita lihat Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sebelum kita kembali ke Gideon nanti, Gideon bagaimana kisah Gideon, kita lihat kalau di dalam ayat yang ke-12 tadi katakan bagaimana malaikat yang menyapa dia, malaikat yang menampakkan diri, malaikat Tuhan. Tapi di ayat yang ke-14, di sana sudah bukan malaikat lagi. Dikatakan lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Jadi memang di ayat yang pertama menyatakan bahwa malaikat, ayat ke-12 menyatakan malaikat, ayat yang ke-14 menyatakan bahwa itu Tuhan. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi, lebih menarik dalam Daniel 12 ayatnya yang pertama, pada waktu itu juga muncul Mikael pemimpin besar itu. Jadi Mikael ini merupakan pemimpin malaikat, yang mana kalau kita saksikan juga dalam Daniel, Mikael ini juga pemimpin malaikat yang berperang melawan naga, melawan iblis tua dan atau Lucifer. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan atau pemimpin malaikat ini yaitu adalah gambaran dari Yesus.
Jadi luar biasa di perjanjian lama pun Tuhan Yesus sudah menyapa uh, anak-anaknya, dan kita lihat bagaimana kalau kita lihat pemimpin malaikat yang diberikan gambaran Mikael, yang kalau kita pelajari lebih lanjut itu adalah Yesus sendiri yang adalah pemimpin malaikat. Seperti dalam pemimpin pemerintahan Pak Jokowi, dia juga adalah pemimpin dari tentara. Walaupun dia bukan tentara, tapi dia adalah pemimpin dari tentara. Dan inilah Yesus yang kita sembah. Jadi waktu itu Tuhan sendiri yang menyapa, menampakkan diri kepada Gideon. Nah, kita lihat lebih lanjut. Ini juga yang menjadi jaminan bagi kita, karena di akhir zaman, kenapa di sini Bapak Ibu dan sahabat orang muda dinyatakan malaikat perjanjian, karena di akhir zaman pun yang mendampingi anak-anak Tuhan dalam masa kesesakan yang besar yaitu Mikael. Jadi Daniel 12 ayat 1 mengatakan pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar. Jadi ada berbagai macam kesesakan, tapi kita punya Tuhan yang mendampingi kita, karena dia sendiri pernah menjadi manusia, dia menghadapi kesesakan yang lebih besar daripada kita, dan kita memiliki jaminan akan penyertaannya. Jadi luar biasa, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita lihat lebih lanjut lagi. Jadi ini memang peperangan ini sudah berasal dari surga, yang mana Mikael ini gambaran dari pemimpin malaikat, yang digambarkan itu Yesus sendiri. Dia adalah pemimpin para malaikat, karena dia memimpin para malaikat terjadi kecemburuan oleh Lucifer yang adalah malaikat itu sendiri. Jadi ada kecemburuan hingga akhirnya ada peperangan di surga. Nah, kita lanjut, ini akan ada di pelajaran Alkitab yang lainnya. Kita berfokus pada perenungan di pagi ini. Kita lihat bagaimana Gideon, yang mana sementara dia sedang bekerja sibuk untuk mengirik gandum, tapi dia adalah anak Tuhan yang juga dalam hatinya sedang memikirkan penyelamatan Israel dari kehancuran Midian. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena bagaimana ketika malaikat Tuhan menyapa dia, menyatakan bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani, karena pada saat itu dia sedang bekerja. Kemudian Gideon langsung merespons ayat ke-13. Bapak Ibu dan sahabat orang muda boleh baca di sana. Hakim-hakim 6 ayat yang ke-13 berfirman, "Ah Tuanku." Jadi dia mulai percakapan dengan Tuhan. Dalam dia kesibukan, ini kita bisa mengartikan bahwa dia sedang memikirkan juga bagaimana sebenarnya untuk menyelamatkan Israel ini, karena dia kerja sembunyi-sembunyi. Pada saat yang sama dia kesulitan juga, pada saat yang sama dia juga berpikir, bagaimana sebenarnya saya bisa membantu bangsa ini, dan Tuhan menyapa dia hingga akhirnya dia katakan, Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kepada kami? Jadi memang sangat sulit sekali, dan dalam dia punya setiap pekerjaan, dia juga memikirkan penyelamatan Israel. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dalam setiap pekerjaan kita saat ini, apakah kita juga memikirkan keselamatan dari orang-orang di sekeliling kita? Keselamatan dari anak-anak saya, suami saya, istri saya, sahabat saya, tetangga saya, rekan kerja saya. Apakah kita juga memikirkan keselamatan mereka, ataukah kita cuma memikirkan kepentingan diri kita saja? Saya bekerja hari ini karena saya mau memperoleh um, uang untuk membiayai keluarga saya. Kita cuma memikirkan sebatas itu saja. Dan lewat Gideon kita belajar bahwa ada hal yang lebih besar lagi yang Tuhan ingin kita pikirkan, yaitu keselamatan atau penyelamatan orang-orang di sekeliling kita, agar mereka juga dapat hidup bersama-sama, bukan hanya dengan kita pada saat ini, tapi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah yang menjadi pikiran dari Gideon, hingga akhirnya ketika Tuhan menampakkan diri dan menyatakan kepada dia, dia akhirnya merespons bagaimana kesusahan mereka saat ini. Dan kita lihat lebih lanjut, kita punya Tuhan yang sangat sabar, karena kita lihat Bapak Ibu, Gideon merespons bagaimana dia menyatakan, Tuhan di mana, mengapa semuanya ini menimpa kami. Tapi kemudian Tuhan tidak menjawab dia punya keluhan-keluhan itu. Tuhan kembali menguatkan dia. Pergilah,
dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Jadi dalam dia punya pekerjaan pengirikan, untuk mengirik gandum itu memang perlu kekuatan, dan Tuhan katakan pergilah dengan kekuatanmu. Kekuatan yang selama ini dia sudah latih sendirian, Tuhan bilang pergilah, dan inilah saatnya dia diutus. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu baca, mungkin karena perenungannya panjang, jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk membaca, karena di sana masih ada respons dari Gideon kembali. Gideon kembali tidak mau untuk dia punya kekuatan sendiri. Jadi dia berdialog lagi, Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Jadi dia tidak percaya, dengan dia kekuatan sendiri, luar biasanya Gideon. Dia tidak percaya, karena sini Tuhan kembali menguji dia. Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatanmu. Kemudian dia dengan dia kerendahan hati, dia kemudian ketulusan hati mau menyelamatkan orang Israel, tapi dia menyadari bahwa dia lemah. Dan dia katakan bahwa Tuhanku, di ayat yang ke-15, dengan apakah akan aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil. Jadi memang uh, kaum daripada suku Menashe ini pada saat itu merupakan kaum yang sangat kecil, sehingga akhirnya Gideon menyatakan dia punya keadaan kepada Tuhan, bahwa dengan kekuatannya saja dia tidak bisa untuk uh, menghandle bangsa Israel. Yang harusnya melawan musuh, sebelum melawan musuh, bangsa Israel itu sendiri keras kepala. Jadi dia bilang tidak mampu, dan kita punya Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Tuhan sangat sabar meyakinkan manusia, meyakinkan kita, karena Tuhan kembali katakan, berfirmanlah Tuhan, jadi bukan malaikat, ya Tuhan. Jadi dikatakan bahwa tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan kembali berfirman, aku yang menyertai engkau. Dan perjalanannya panjang, Gideon tidak percaya sampai di situ saja. Gideon tidak mau asal-asalan dalam mempercayai Tuhan, karena selanjutnya Gideon pun meminta tanda, dalam artian Gideon rindu untuk memiliki waktu yang lebih lama lagi dengan Tuhan, sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17 dan 18 itu, di sana Gideon pun katakan, jadi dalam dia waktu bersama-sama dengan Tuhan, dia katakan, jangan pergi, jangan pergi. Jadi dia menahan Tuhan ini untuk tinggal bersama-sama dengannya. Jadi dia bilang, jangan pergi dulu, saya mau mempersembahkan korban. Nah, di sini kita lihat juga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, bagaimana dia punya kerelaan hati, kemurahan hati, mau mempersembahkan korban. Pada saat yang sama dia juga mau menyelidiki apakah ini benar-benar dari Tuhan ataukah tidak. Jadi dia tidak mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan, dia mau menyelidiki lagi, jangan sampai ini bukan dari Tuhan. Jadi dia meminta tanda, dan kita lihat dia menahan Tuhan, ya. Jadi dia bilang seperti Yakub, Yakub juga menahan Tuhan, dan kita lihat umat-umat Tuhan sangat perlu banyak waktu dengan Tuhan. Ini kalau sedikit waktu rasanya tidak puas, kita perlu banyak waktu dengan Tuhan, sehingga kalau kita lihat dari Gideon, Gideon pun menahan Tuhan. Tuhan, sebentar dulu, sebentar, saya akan persembahkan korban. Nah, dia pergi persiapkan segala sesuatu sedian, dia mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan, korban, dan kita kalau lihat singkat cerita, ini benar-benar dari Tuhan, karena ketika dia sudah taruh semuanya, tidak dimakan, karena pada waktu itu dia menguji apakah ini dari Tuhan atau manusia biasa. Kalau manusia berarti akan memakan persembahan yang dia taruh, tapi tidak, karena kembali lagi api dari Tuhan sendiri yang memberikan api untuk membakar korban persembahan yang dia berikan. Jadi ini luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dia tahu bagaimana kita lemah, bagaimana kita kadang tidak mengerti, bagaimana kita perlu sesuatu, kita perlu tanda yang meyakinkan kita. Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Sehingga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita lihat lebih jauh bahwa ini akhirnya pada malam, jadi malam itu Tuhan berfirman di
Hakim-Hakim 6 ayat 25, pada malam itu Tuhan berfirman, ambil seekor lembu jantan dan sebagainya. Pada malam-malam itu juga langsung Gideon melakukan perintah Tuhan. Jadi setelah firman Tuhan dinyatakan, di ayat 27 kita lihat dia bawa 10 orang hamba. Jadi tadinya dia sendiri, tapi karena menyadari bahwa ini pekerjaan yang besar, harus merubuhkan mesbah Baal, dia perlu teamwork, dia perlu tim kerja, tim pelayanan, sehingga dia bawa teman-temannya yang 10 orang ini hambanya untuk membantu dia, sehingga pada akhirnya dia tidak lakukan siang hari. Jadi dia tidak mau menunggu waktu siang karena sangat berbahaya. Kalau dia buat siang, akhirnya akan ada perlawanan, bahkan kematian. Dia memiliki hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga waktu malam itu Tuhan berfirman, malam itu juga langsung dia lakukan. Yang mana mereka merobohkan tiang atau juga meruntuhkan mesbah Baal. Salah satunya dia punya ayah punya. Jadi ini bukan dari orang luar dulu. Keluarga kita masing-masing mungkin menyimpan berhala, berhala apa saja yang mungkin kita tahu, dosa-dosa kesayangan, mari kita doakan, karena memang ini bermula dari dia punya ayah, bukan orang lain, ayahnya sendiri. Jadi kita lihat Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mereka kerja malam itu di ayat yang ke-28, mereka kerja dan mereka menebang, meruntuhkan semua tiang-tiang berhala itu. Akhirnya, kita lihat di singkat cerita, kalau di ayat yang ke-28, di sana dikatakan ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, ini bahasa Inggrisnya pagi-pagi benar ya, early in the morning. Jadi orang-orang yang menyembah Baal ini, mereka bangun pagi-pagi benar, mereka pergi untuk mau menyembah di mesbah Baal. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, orang-orang yang menyembah Baal sangat tekun. Bangun di waktu pagi-pagi benar. Mereka harus pergi pertama. Kalau kita sekarang mungkin bangun pagi-pagi benar, langsung penyembahan, langsung ada dalam mesbah doa, kita ada langsung dalam persekutuan, kita boleh langsung klik lebih mudah ada via Zoom, tapi mereka ini bangun pagi-pagi benar, pergi untuk ke mesbah Baal itu mau menyembah Baal ini. Jadi betapa tekunnya mereka di waktu pagi-pagi, mereka pergi berdoa untuk hal yang salah ini. Jadi mereka mau pergi menyembah, pagi-pagi benar lagi mereka sudah bangun sangat pagi, waktu mungkin masih gelap seperti kita saat-saat ini, mereka sudah bangun pagi-pagi, berjalan pergi ke uh, tempat mesbah mereka ini mau sembah berhala. Dan ini orang Israel ya, orang Israel mereka mau pergi sembah berhala. Akhirnya setelah mereka lihat semuanya sudah ditebang, semuanya sudah tidak ada lagi. Nah, akhirnya mereka berpikir karena selama ini yang dilihat akan menentang itu dan kehidupannya terus menyembah Tuhan adalah Gideon, jadi mereka langsung memperkirakan Gideon. Dan ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kalau orang-orang penyembah berhala bangun pagi-pagi benar untuk menyembah berhala mereka, kenapa umat-umat Tuhan juga kadang tidak bangun pagi-pagi benar untuk menyembah Tuhan? Jadi ini menjadi amaran bagi kita, dan dalam renungan pagi ini ada pertanyaan renungkan lebih dalam. Bagaimana saya menanggapi anggota keluarga saya yang hidup bertentangan dengan kehendak Allah? Jadi ayahnya sendiri hidup bertentangan sehingga memang ayahnya sendiri yang membangun berhala-berhala ini dan akhirnya dia robohkan. Akhirnya pada saat yang sama, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kalau kita lihat ayahnya Yoas ini akhirnya dia harusnya Gideon ini hukum sudah dibolak-balikan pada saat itu. Jadi orang yang merubuhkan berhala itu harus dihukum mati. Padahal harusnya orang yang menyembah berhala yang harus dihukum mati, ini tidak. Orang yang merobohkan mesbah berhala itu yang dihukum mati. Lihat betapa bobroknya sampai hukum-hukum itu sudah diubah oleh mereka. Hukum yang tadinya harusnya yang menyembah berhala yang harusnya mati, mereka ubah yang
yang menumpas atau yang menghancurkan mesbah berhala mereka, itu yang harusnya dihukum mati. Lihat betapa dalamnya umat-umat Tuhan jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang ini juga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mungkin dulu mesbah berhala seperti bangunan-bangunan atau juga mesbah-mesbah, tapi sekarang berhala itu ketika kita mengutamakan hal yang lain lebih daripada Tuhan, itu sudah merupakan berhala. Bahkan diri sendiri kalau kita lebih utamakan daripada Tuhan, ini sudah merupakan berhala, menyembah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, bagaimana saya menanggapi anggota keluarga saya yang hidup bertentangan dengan kehendak Allah? Kita belajar dari Gideon. Dia memulai dari kehidupannya sendiri secara pribadi. Dia membangun mesbah, dia setia dalam perkara kecil. Jika saya hari ini berada di keluarga, saya bisa lakukan apa di tengah-tengah keluarga saya dengan jujur dan setia. Tanpa kita mungkin berbicara firman, kita mungkin sebagai ibu memasak yang terbaik bagi keluarga, melakukan yang terbaik bagi keluarga. Sebelum nanti mungkin kita dapat berbicara firman bagi keluarga, dalam apapun pekerjaan kecil kita lakukan yang terbaik. Karena inilah yang menjadi teladan bagi kita sebagaimana Gideon, yang mana dia setia dalam perkara kecil, dia punya pekerjaan, Tuhan menyapa dia, akhirnya dia dipersiapkan juga untuk perkara yang lebih besar. Sehingga bagaimana menanggapi anggota keluarga saya, sebelum menanggapi, mari kita bangun pagi-pagi benar, kita berdoa buat mereka, kita memohon kuasa Tuhan buat mereka. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, mungkin ada yang menggumuli anggota keluarga kita. Kita rindu untuk kita semua berjalan dalam keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Sehingga Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, puji Tuhan bagaimana lewat Gideon ini akhirnya umat-umat Tuhan boleh dituntun untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi bagian kita di waktu pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Sehingga di pagi ini, malaikat perjanjian, Tuhan sedang menyapa kita. Mikael, pemimpin besar, Tuhan Yesus, sedang datang melawat kita. Tuhan sedang menguatkan kita di pagi ini. Masing-masing nama kita, saya secara pribadi, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, malaikat perjanjian di masa-masa kesesakan ke depan akan ada masa-masa kesesakan yang besar menurut nubuatan Alkitab, namun umat-umat Tuhan akan terlindungi karena Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Firman Tuhan ini bagi masing-masing kita di pagi ini yang mendengarkan, Tuhan menyertai masing-masing kita di dalam keluarga. Jika ada hal-hal yang harus kita robohkan, mungkin dosa-dosa kesayangan, dosa-dosa keturunan yang harus diputuskan, berhala-berhala mungkin di dalam rumah tangga, tolong bantu Tuhan, tolong bantu saya tunjukkan apa yang harus saya ubah, bantu saya tunjukkan apa yang harus saya lakukan, dan mohon penyertaan-Mu. Karena dengan penyertaan Tuhan saja, kita disanggupkan untuk menjangkau hati orang-orang di sekeliling kita yang keras, karena kalau sudah masuk dalam suatu dosa, penyembahan berhala, sulit untuk kita mengubah orang lain selain kita sendiri yang berubah, dan dengan pertolongan Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus juga untuk mereka berubah. Jadi pada saat ini Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, dimulai dari keluarga kita, karena ayah dari Gideon ini yang memulai penyembahan berhala, dan Tuhan mau keselamatan dimulai dari rumah kita. Mungkin ada orang tua kita, suami kita, istri, atau juga anak-anak. Mari kita terus gumuli mereka dan minta pertolongan Tuhan. Untuk kapanpun harus dirobohkan berhala-berhala ini, harus ada perubahan dalam rumah tangga, harus ada perubahan dalam keluarga. Tuhan tolong tunjukkan agar lewat dari kita perubahan itu ada, sehingga boleh menjadi teladan juga bagi keluarga yang lain, dan kita tidak sendirian. Tuhan yang sabar, Tuhan yang setia, Yesus nama di atas segala nama, pemimpin dari para malaikat, hari ini menampakkan diri bagi masing-masing kita dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini menjadi jaminan bagi kita semua Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda untuk ada dalam peperangan dalam satu hari ini. Saya mengundang kembali Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda membuka Hakim-Hakim ayat pasalnya yang ke-6,
minta pertolongan Tuhan agar kita dapat memegang ayat-ayat firman Tuhan, kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau kehendaki lewat Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Jangan cuma percaya perkataan saya, tapi biarlah kita selidiki sendiri firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar dari guru yang agung, berapa lama kita meluangkan waktu untuk belajar Alkitab. Jadi mari, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, selagi masih ada waktu, mari beroleh kekuatan lewat firman Tuhan, dan biarlah malaikat Tuhan yang berfirman bagi kita di pagi ini, menguatkan kita bersama-sama, kita memperoleh penyertaan Tuhan di pagi ini, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kita juga boleh menjangkau orang-orang keluarga kita yang berada di sekeliling kita, yang mungkin pada saat ini sedang bertentangan dengan kehendak Allah. Mari kita minta pertolongan Tuhan, agar mereka juga dapat melakukan kehendak Allah sebagaimana juga kita, sehingga kita boleh dituntun dalam jalan-jalan keselamatan yang Tuhan kehendaki. Hari ini Tuhan menyertai kita semua, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Puji Tuhan untuk perenungan di pagi ini, kiranya lewat teladan dari Gideon, boleh menjadi penguatan bagi kita bersama, kita tidak sendirian, dan Tuhan akan menyertai kita dalam melakukan pekerjaan ini, dari rumah tangga kita, pelayanan kita dimanapun kita berada, bahkan dalam tetangga, bahkan orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang tidak kenal. Kita kenal, biarlah lewat kehidupan kita, nama Tuhan Yesus saja dipuji dan dipermuliakan. Mungkin ini perenungan kita di pagi ini, saya bawa perenungan kita di pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Mari di pagi ini kita minta pertolongan Tuhan lewat doa, maka terhubung dengan Tuhan, sehingga di pagi ini kita boleh senantiasa disanggupkan lewat penyertaan Tuhan, kita juga boleh menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Kita akan ada dalam persekutuan doa. Jika Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat, dan sebentar nanti akan kita doakan bersama-sama. Mungkin itu yang menjadi harapan kita bersama, dan sembari kita mempersiapkan diri, kita akan memuji Tuhan kembali lewat lagu pujian yang akan diputarkan.